Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Marza Nuraini, CPNS di Kementerian ESDM di PPSDM KIBTKE. Saya merupakan peranat hubungan masyarakat dan saat ini ditempatkan di Subpokja Kerjasama PPSDM KIBTKE. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ulasan dan saran mengenai implementasi manajemen ASN di lingkungan PPSDM KIBTKE, khususnya terkait perubahan dalam bidang kerjasama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 31 menegaskan bahwa manajemen ASN meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, hingga pemberian penghargaan. Bagi saya, aturan ini bukan sekedar norma, tetapi arah perubahan yang perlu diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Salah satu area yang membutuhkan perhatian adalah pengelolaan dokumen administrasi kerjasama. Pengelolaan administrasi kerjasama di BLU PPSDM KIBTKE menjadi penting untuk kita kasih perhatian. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu wujud nyata menuju transisi energi net zero emission di tahun 2020. Saat ini banyak kerjasama dituangkan dalam format perjanjian kerjasama dan juga kontrak layanan yang tidak seragam. Kontrak layanan yang tidak seragam dalam hal format ini tidak mengatur detail kewajiban dan mekanisme pembayaran yang seragam sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab. Kontrak layanan yang berbeda format ini berupa perbedaan istilah, struktur maupun gaya bahasa membuat setiap dokumen seperti berjalan sendiri-sendiri dan sulit dijadikan acuan bersama. Kondisi ini tentu berisiko menimbulkan multitafsir antara PPSDM KIBTKE dengan mitra, terutama dalam hak-hak dan kewajiban kerjasama. Disinilah pentingnya mengaitkan kebutuhan perubahan dengan poin-poin manajemen ASN, karena dalam poin pengelolaan kinerja kita bisa membuat setiap kerjasama memiliki ukuran kinerja dan kewajiban yang jelas. Yang kedua, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Kenapa? Karena dokumen yang rapi mencerminkan profesionalitas lembaga serta pengembangan kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, ada 3 perubahan yang bisa diwujudkan dalam pengelolaan dokumen administrasi di BLU PPSDM KIBTKE dalam bidang kerjasama. Yang pertama, pembuatan kontrak layanan standar untuk setiap kerjasama di bidang sertifikasi dan pelatihan. Kontrak ini menjadi dasar hukum yang kuat karena akan mengatur ruang lingkup kerjasama yang seragam, pembagian tanggung jawab, dan tata cara penyelesaian kewajiban secara finansial. Karena dengan format yang seragam tersebut, koordinasi dengan mitra akan menjadi lebih mudah sehingga potensi kesalahpahaman bisa dihindari dan akuntabilitas tentu akan semakin meningkat. Yang kedua, ada penyusunan kontrak layanan berdalam bahasa Inggris untuk kerjasama internasional. Mengapa? Karena saat ini PPSDM KIBTKE sudah memiliki beberapa mitra internasional. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi salah tafsir dan juga akan mempercepat negosiasi sekaligus memperkuat kepercayaan mitra. Upaya ini tentu juga mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi komunikasi internasionalnya. Yang ketiga, ada petunjuk teknis bermitra dengan PPSDM KIBTKE. Panduan sederhana mengenai alur administrasi, formulir pengajuan, hingga tahap persetujuan akan sangat membantu mitra eksternal. Dengan adanya petunjuk teknis ini, proses kerjasama lebih efisien, miskomunikasi berkurang, dan kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Langkah-langkah ini tidak hanya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, tetapi juga mendukung fungsi strategis PPSDM KIBTKE sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi. Melalui tata kelola kerjasama yang transparan dan profesional, PPSDM KIBTKE mampu memperluas jaringan kolaborasi sehingga akan memperkuat kompetensi ASN sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif untuk menjawab tantangan transisi energi. Tentu saja hal ini sangat relevan dengan agenda besar Indonesia menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapainya, kita membutuhkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan siap memperkuat kolaborasi nasional maupun internasional khususnya dalam bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Sebagai ASN muda, saya berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam perubahan ini. Mari kita buktikan bahwa ASN Kementerian ESDM siap menjadi penggerak transformasi demi energi berkelanjutan dan masa depan Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.